kita resesnya semi door to door. Artinya kita serap aspirasi berkumpul tidak lebih dari 20 orang. Nah, kenapa saya minta begitu? Karena sesuai dengan kondisi yang sekarang ada. Karena sesuai dengan kondisi sekarang yang ada, Tanjung Redep atau Kecamatan Tanjung Redep ini kembali di zona merah. Kita diperhadapkan hal yang serba salah. Tapi di sisi lain, kewajiban anggota DPRD harus tetap dijalankan. Nah, mau tidak mau, ya tadi saya berpesan, tolong nanti warga yang hadir jangan sampai lebih daripada 20. Setelah itu nanti kita delegasikan kepada pemilik tempat atau orang yang bertanggung jawab untuk memberikan kuesioner kepada warga sambil membagikan konsumsi yang sudah disiapkan oleh daerah lewat kami pada saat siapapun anggota DPRD itu reses. Ada beberapa hal yang menjadi tupoksi kami. Tupoksi kami pertama adalah legislasi, kedua adalah budgeting, dan terakhir adalah pengawasan. Nah, kenapa tiga hal itu harus kami lakukan? Karena memang tiga hal itu adalah kewajiban kami selaku anggota DPRD. Jadi lembaga DPRD atau DPR itu adalah lembaga yang tidak taat dengan lembaga eksekutif atau pemerintah daerah. Justru kami adalah lembaga yang diciptakan oleh negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan, untuk mengawasi jalannya kerja OPD. Jadi kalau ada OPD atau dinas-dinas sampai di kelurahan yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai dengan tupoksi atau perbuatan-perbuatan mereka, baik itu dari sisi komunikasi, kebijakan, dan tindak tanduknya tidak mencerminkan tupoksi OPD tersebut atau oknum-oknum yang bekerja, baik pun sampai di kelurahan, silahkan nanti bisa mengadu atau menginformasikannya kepada kami. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang harusnya dia bisa mendapat bantuan dari dinas sosial, tapi tidak bisa, ada keanehan di sana karena mungkin sesuatu hal tidak ada yang bisa menengahi, silahkan Bapak Ibu menginformasikannya kepada kami. Tugas kamilah untuk mengontrol jalannya kerja mereka, agar kerja mereka itu sesuai dengan tupoksi yang sudah ditaruh oleh negara kepada mereka. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ingin mengurus sesuatu yang berhubungan dengan OPD itu organisasi perangkat daerah, baik di dinas apapun, kalau mentok silahkan komunikasikan dengan kami. Nah, pemilik tempat ini punya nomor kami atau punya nomor Pak Budi dan teman-teman yang lain rasanya mungkin ada, langsung aja WA, kita akan respon cepat, karena kami selaku anggota DPRD itulah sudah tugasnya sebagai quality control atau kontrol pemerintahan. Nah, itu yang menurut saya sangat penting, karena zaman-zaman sekarang ini terkadang sebagian oknum itu lupa pada saat dia diberikan amanah oleh negara lewat daerah,
terkadang amanah itu malah diselewengkan. Mungkin hal itu dari sisi tupoksi pengawasan saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang lain apa? Hal yang lain, kami diberi fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu tentu ada mekanismenya. Artinya kami membudget program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lewat OPD-OPD-nya. Tapi kami juga pun diberi hak anggaran. Hak anggaran itu lewat pokir karena sudah diatur di Permen dan PP. Oleh sebab itu, karena kami diberi budget anggaran, kami kembali datang kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, sehingga ini bisa kami gunakan untuk membuat program di mana konstituen kami berada. Ya, memang apa yang diamanahkan kepada kami berkaitan dengan budget atau dana pokir itu tidak sebesar seperti yang diamanatkan kepada kepala daerah atau tim TAPD-nya. Namun ya, dengan niat tulus kami, hal ini kami harapkan bisa berguna buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Ya, dengan catatan tidak langsung seperti orang sakit kepala minum obat Paramek langsung sembuh. Semuanya ada mekanismenya. Artinya kita serap dulu, nanti kita jadwalkan kapan kita bisa laksanakan, dan tentu tidak melanggar mekanisme yang ada. Itu yang di bawah gunung itu kan ibaratnya untuk ini Pak, pengaritan. Sekarang kita masuk itu airnya segini Pak, selama ditimbun yang di pinggir jalan ke arah perapatan itu Pak. Kalau saya minta itu ya minta digalikan untuk pareknya aja Pak. Dulu sebelum ditimbun Pak, itu kita ngaret gak jauh-jauh Pak. Sekarang saya ngaret itu di Kedawung Pak, cari rumput Pak. Nanti kita lihat, mungkin bisa kita langsung tanggulangin Pak ya. Kemarin kan seingat saya memang Pak Kapdi minta tolong dirapikan paritnya. Tapi kalau misalnya menurut sampean masih kurang dalam, kita lihat aja nanti. Tapi saya harus bawa orang PU dulu ke sini. Pembuangannya betul. Sini ke sana. Orang PU. Perencanaan dulu Pak. Jadi nanti kan kita undang mereka untuk sidang ke sini untuk membuat master plan. Nanti bisa langsung saya action Pak sementara karena alat saya kan ada di sini. Nah, yang keduanya itu Pak, saya itu minta usulan, minta peternakan ini Pak. Ya, ibaratnya saya itu orang nggak punya, yaitu minta bantuan sama ibaratnya Bapak Bali lah hitungannya. Ibaratnya peternakan kambing kah, atau itu 2 ekor kambing kah, yang penting saya pelihara. Nanti Pak, kita lihat teknisnya. Mungkin ini harus bikin kelompok peternak atau bagaimana ya. Namun yang pasti di tahun ini saya ada luncurkan lewat LPM. Jadi kemarin saya ini informasi juga lah kepada Bapak Ibu di sini. Nah, cuman kemarin saya informasikan karena kan kelurahan ini kan ada kolamnya. Jadi kemarin itu saya ada bikin program bantuan bibit ikan kepada LPM. Ya, semoga aja ini karena informasi tahu nanti LPM-nya siapa di sini yang ada bikin kolam bisa dapat bantuan nanti. Yang pasti tahun ini. Jadi yang dirasakan oleh masyarakat Singku apa? Mulai dari mana? Pokoknya dari tahun-tahun kemarin ini sudah susah betul, terutama jalan. Sudah cukup kami sampaikan, dan ini Pak rusak, ya nanti. Pernah saya sampaikan tahun berapa Pak itu? Saya dijanji besok aja Pak, kami ukur. Sampai dia lengser dari DPR, tidak terlaksana itu ukurannya. Sampai saya 1 hari Pak tidak kerja. Saya terus terang bukan bohong Pak. Saya punya gang itu berapa periode sudah.
sampai sekarang berlumpur. Awal bulan ini kemarin itu terjadi banjir yang luar biasa di sini, daerah Gunung Panjang. Saya sudah mengusulkan di Musrembang kemarin dan sudah beberapa tahun yang lalu sering saya sampaikan bahwa parit yang ada di Jalan Murjani 4 sampai ke Singkuang, mulai dari Gunung Panjang ya, dari Gunung Panjang sampai Singkuang itu perlu ada perbaikan. Kenapa di Singkuang sangat rawan? Karena disinilah muaranya di sini, Pak. Ternyata parit di Murjani 4 dan ke Gunung Panjang itu dibagusi, tapi di Singkuang sini tetap begitu, Pak. Sementara airnya itu muaranya ke sini. Kalau tidak dibagusi tetap pasti begitu banjir terus. Kita sudah melihat sama-sama dan tadi saya lewat begitu banyak infrastruktur yang memang harusnya dibuat dan dibenahi. Nah, kalau kita berbicara tentang infrastruktur yang begitu banyak ini kita harus buat master plan. Nah, kalau misalnya hanya anggota dewan memberikan PL, akhirnya spot-spot paling dapat berapa ratus meter, begitu dikerjakan, padahal panjangnya berapa meter, akhirnya nanti tahun depan ini sudah agak jelek, dapat lagi sana, tahun depan lagi dapat lagi sana, yang sini sudah hancur. Nah, memang master plan ini perlu. Kurangnya kan Pak, motor sampah itu tidak ada, Pak. Kasihan motor sampahnya yang sini, Pak, itu sering mogok, Pak. Jadi macet lagi, tidak diangkat lagi sampahnya. Nah, sementara kami di tempat lain kok ada motor sampahnya. Gimana caranya mendapatkan itu, Pak? Saya sih sangat sepakat sekali nih, kalau memang bisa dianggarkan nanti, bukan hanya RP ini yang saya ingin kasih, tapi yang lain-lain juga. Karena saya lihat ini, karena kita lihat motor sampah yang naik ke gunung sampah sudah busuk-busuk, kita lihat ya. Iya. Maksudnya jelek-jelek sudah. Kasihan juga yang teman-teman kita yang memang kita kasih kewajiban untuk mengambil sampah, akhirnya mereka memakai unit yang sebetulnya tidak layak. Akhirnya nanti untuk keselamatan juga berbahaya. Nah, ini apa yang tadi disampaikan akan saya tampung dan nanti akan saya carikan celahnya. Selama nanti bisa, saya sih mau mengadakan bukan satu unit ini. Ini memang hal yang bagus lah. Kemarin kami ada juga dana dari Pak RT untuk penampungan sampahnya, masih pakai ini, Pak, ya, kaleng cat itu. Ya. Nah, kalau bisa ya dikasih yang lebih inilah. Ya memang kalau kita berbicara sampah ini kelihatannya sepele, tapi sangat penting sekali. Nanti coba saya akan berkoordinasi. Di awal tahun ini itu saya sering komplain masalah itu ke DLHK menyangkut dengan satu ambrol yang ada di Murjani 4 itu sangat terganggu. Kami mengharapkan kepada pihak terkait untuk bisa dapat menjaga dan mengawal jangan sampai berhamburan seperti itu. Luar biasa, Pak. Saya punya foto-foto masih ada, bukan cuma untuk Gunung Panjang atau RT 2, tapi mungkin keseluruhan di Tanjung mungkin demikian. Beberapa hari ini ada usulan tadi pagi ibu-ibu juga itu menyangkut dengan penerangan jalan, lampu penerangan jalan itu di arah Singkuang itu, jalan Singkuang itu sangat sangat gelap, sangat gelap. Tadi mereka mengusulkan Pak RT bisakah dibuat lampu penerangan jalan di jalan itu karena katanya tengah malam itu orang-orang yang kita tidak tahu orang dari mana kita tidak tahu. Nanti saya akan tanya sama Dinas Perhubungan, kebetulan ini kan mitra saya. Saya minta maaf sekali, kami tidak pernah mengharapkan dihormati, Pak. Paling tidak datang ke sini, pamitlah kepada kami. Maksudnya kalau proyeknya masuk ke sini, paling tidak Pak RT saya ada punya proyek mau masuk, tolonglah disampaikannya. Jadi artinya hal-hal itu artinya ada punya chemistry atau RT dan lain sebagainya, sehingga pengawasan itu tetap ada, Pak. Kalau dia masuk tanpa memberitahu, dia pulang tanpa pamit, kita tidak tahu. Itu jadi memang perlu itu. Dan permainan proyek, Pak, yang saya sangat tekankan juga, Pak, itu proyeknya ini kita mau bilang dia curang atau tidak, tapi memang kelihatannya bisa jadi. Saya mulai belajar akhir-akhir ini bahwa kita bisa memperhitungkan anggaran itu. Anggaran itu kira-kira kita bisa mendapatkan 10 meter, ternyata tidak jadi, tidak sampai 10 meter. Itu kebanyakan sekali yang terjadi sekarang. Berkaitan ada orang yang
dapat proyek di lingkungan RT setempat, itu memang harusnya wajib untuk menginformasikan kepada RT. Jadi kalau misalnya orang yang mendapatkan proyek di RT setempat, mereka tidak lapor, atau misalnya RT-nya tanya mereka kurang bersahabat, silakan hubungin saya, Pak. Ya, saya yang akan maju untuk bukan hanya menegur, ya. Nanti kita akan plototin sama-sama apa yang mereka kerjakan. Nah, nanti kita bisa buka raknya itu, kita bisa lihat KAK-nya, kerangka acuan kerjanya. Ini harusnya bagaimana, agregatnya berapa tebal, lebarnya berapa, tebal cornya berapa. Itu nanti ketahuan, ada di KAK-nya. Ya benar Pak. Ya ingat, cuma ya itu kalau namanya sudah kenal itu anak kan. Sangat kenal sekali. Sangat lama. Kenal Pak. Oh, kenal ya. Selama ini secara dekat belum terkenal Pak. Cuma ya sudah familiar Pak, kalau namanya sudah familiar. Cuma secara langsung belum pernah bertatap muka Pak. Baru kali ini ya, bertatap muka. Ya, kenal. Kenal ya. Kenal, saya kenal. Artinya sebelumnya sudah pernah ketemu. Sudah pernah, saya Sudah sudah pernah. pernah ketemu. Milih Pak. Satu pilihan. Saat memilih ya. Milih ya. Memang saya kemarin Pak tidak pilih Pak Wendy karena belum kenal Pak. Ada suara, walaupun tidak banyak, tapi ada suara kemarin beliau di sini. Beliau sempat reses, bukan reses ya. Artinya waktu itu sosialisasi pernah datang. Jadi beliau sudah yang kedua kali di rumah saya itu. Ya, kalau relasi di sini ya banyak Pak. Masalah kampung sini ya dibantu gang-gang itu ibaratnya sudah ada semua lah. Sudah ya. Iya. Sudah berjalan. Iya. Insya Allah, semoga kita harapkan untuk aspirasi kita di inilah dikabulkan lah. Banyak karena gang-gang yang ada di sini yang belum ada gangnya itu dikasih gang jalan Pak. Oh, artinya banyak ya. Selama di sini nyerap aspirasi banyak dibantu warga sini Pak ya. Mudah-mudahan direalisasikan Pak. Bukan kami berharap mau langsung dibangunkan Pak, ya setidaknya ada penyampaian lah kepada pihak yang berwenang, dari Pak Wendy ke pihak yang berwenang. Artinya penyambung lidah kami Pak itu. Semoga harapan kami akan terlaksana apa yang disampaikan. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak ada yang tersentuh. Terang aja, dia itu bagus Pak. Kalau ketemu sama warga di sini menegur apa ini, tidak seperti orang yang lain. Kalau orang lain itu sudah naik lupa dari kampung sini Pak. Nah, kalau Pak Wendy? Kalau Pak Wendy Pak, ya aku percaya oke lah. Oke. Ya baik Pak. Baik ya. Ya orangnya itu ya tetap bagus. Oke. Nah itu. Beliau ini sebelum mengadakan caleg itu kan sering sosialisasi, ya kan, sering sosialisasi. Nah, ini beliau kan tidak lupa juga kesini lagi sosialisasi, ya kan, menyampaikan apa aspirasi apa keluhan masyarakat sini ya. Kalau kita ada apa-apa, kita ketemu, kita ngobrol, ya di ini Pak, sama Diladeni. di respon sama dia. Direspon Nah, ya. Sempat kemarin kan ini tenggelam, kita ketemu dia. Begitu ketemu dia respon. Setelah Pak Wendy naik, ya saya dengar sendiri Pak dari luar Pak itu. Kalau Pak Wendy orangnya begini Pak, sama warga. Ya Pak, dekat sama warga. Wah, Pak Wendy itu orangnya welcome Pak, welcome sama warga. Pesan saya lah, semoga lah permintaan kita di ini dapat dibantu dengan segera, itu aja. Ya kalau memang Pak Bali masih menjadi ini ya mudah-mudahan kita bicara apapun sama dia tetap merespon dan mudah-mudahan bisa panjang lagi lah. Mudah-mudahan berikutnya terpilih Pak, lebih banyak lagi yang milih. Mudah-mudahan beliau dapat menjalankan tugas dan fungsinya, tupoksinya selaku anggota dewan itu dengan baik dan benar, sehingga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat kepada mereka, terutama pribadi anggota dewan Pak Wendy Lee,
selaku anggota dewan mudah-mudahan bisa dapat menyerap semua aspirasi dan bisa dapat membantu kepada masyarakat. News.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.